Selamat siang. Kita lanjutkan dengan topik baru, yaitu struktur dan sifat polimer. Nah, struktur dan sifat polimer. Sifat polimer itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, tentu saja yang pertama, sifat polimer ditentukan oleh monomernya. Monomernya berbeda, nanti akan menghasilkan polimer yang berbeda. Yang kedua, sifat polimer ditentukan oleh panjang rantai. Monomer sama, kalau panjang rantainya berbeda maka sifatnya juga akan berbeda. Kemudian faktor lain yang berpengaruh terhadap sifat polimer yaitu struktur. Ya. Kalau monomer jelas, monomer berbeda, sifat berbeda. Monomer sama, sifat bisa berbeda karena panjang rantainya berbeda atau berat molekulnya yang berbeda. Nanti akan berbeda juga polimer yang monomernya sama, berat molekulnya sama, tapi bisa berbeda sifatnya karena distribusi berat molekulnya yang berbeda. Ya, kemudian struktur polimer akan berpengaruh terhadap sifat polimer. Ada macam-macam struktur yang akan menyebabkan polimer itu mempunyai sifat yang berbeda. Nah, kalau kita kembali ke polimer, bahwa polimer itu merupakan gabungan dari monomer. Jadi kalau saya punya etilen, kemudian saya polimerisasi menjadi polyethylene. Ya, ini N panjang rantainya, derajat polimerisasinya tinggi. Ya. Ini saya ganti, ini vinil. Kalau saya ganti Cl, maka vinil klorida. Kalau saya polimerisasi menjadi polivinil klorida. Kalau saya ganti saya ganti OH, vinil alkohol. Saya polimerisasi menjadi polivinil alkohol. Atau hanya ini saya ganti dengan benzen menjadi monomernya stiren, maka polimer ini menjadi polistiren, dan seterusnya. Belum nanti kalau C-nya 3 polipropilen, C-nya 4 polibutena atau polibutadiena kalau ikat rangkapnya 2. Sehingga polimer itu menjadi sangat banyak jenisnya dengan mengganti atom-atom yang terikat pada monomernya. Ya. Nah, orang dipakai untuk meng-create sifat dari suatu polimer tertentu untuk mendapatkan dengan mengganti ini atom-atomnya. Misalnya hanya saya ganti dengan F, sehingga CF2 ini CF2 tetrafluoroetilen, ya, tetrafluoroetilen. Ini CF2, ini CF2. Maka tetrafluoroetilen kalau saya polimerisasi menjadi politetrafluoroetilen yang sering dikenal sebagai teflon. Ya, yang kita tahu aplikasinya untuk wajan yang anti lengket. Ya, jadi begitu banyak variasi polimer dengan sifat-sifat yang berbeda dengan cara meng-create monomernya berbeda dengan mengganti atom-atom yang terikat pada monomer.
Eh, kalau monomer itu 1 unit, kalau oligomer itu lebih banyak, polimer itu banyak sekali. Jadi monomer makin banyak repeating unitnya jadi oligomer, makin banyak repeating unitnya maka jadi polimer. Ada juga tetracyclic polimer, yaitu polimer yang mengandung gugus akhir yang reaktif. Ya, tetracyclic itu polimer yang mengandung gugus akhir yang reaktif. Kemudian tetracyclic oligomer, yaitu oligomer yang mengandung gugus akhir yang reaktif. Makromer itu atau makromonomer, yaitu monomer yang mengandung rantai yang panjang. Ya. Monomernya yang besar, maka monomernya punya rantai yang panjang. Nah, sifat polimer yang pertama tadi karena monomernya yang berbeda. Ya, tentu saja monomer berbeda menghasilkan polimer yang berbeda. Sifatnya pasti berbeda. Nah, sekarang kalau monomernya sama membentuk polimer. Ada yang rantainya pendek, ada yang polimer sedang, ada yang polimer yang BM-nya tinggi. Nah, itu ditentukan oleh derajat polimerisasi, yang merupakan jumlah total dari repeating unit. Ya. Sehingga polimer, kalau derajat polimerisasinya makin tinggi, maka berat molekulnya juga akan tinggi, maka sifatnya akan berubah. Ya. Biasanya polimer dengan berat molekul yang tinggi, maka dia mempunyai stabilitas yang lebih baik, baik stabilitas mekanik, stabilitas kimia, maupun stabilitas termal. Ya. Jadi polimer dengan derajat polimerisasi yang makin tinggi atau polimer dengan berat molekul yang makin tinggi, maka akan meningkatkan stabilitas dari polimer itu, sehingga sifat-sifat ketahanan secara mekaniknya naik, ketahanan terhadap asam basa naik, ketahanan terhadap panas juga akan naik. Ya. Macam-macam dari monomer yang digunakan. Kalau satu macam itu homopolimer, kalau dua macam kopolimer, kalau tiga macam itu terpolimer. Ya. Homopolimer, kopolimer, dan terpolimer itu berdasarkan monomernya. Kalau satu macam sama semua, etilen misalnya jadi polietilen, maka monomernya satu macam. Kemudian bisa dua macam, bisa lebih dari dua macam. Nah, ini polimer yang satu macam tadi, homopolimer. Kemudian ini ada dua macam, monomer A dan monomer B. Nah, monomer A dan monomer B itu kedudukannya bisa macam-macam, bisa random atau kopolimer random. Kalau sama homopolimer, A sama semua atau B sama semua. Kalau AB, B, A ini tidak teratur, maka kopolimer yang random atau acak. Kemudian alternating copolymer atau strukturnya selang-seling, AB, 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 selang-seling. Atau bisa juga membentuk suatu struktur yang membentuk copolymer blok. Jadi A, B, 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 nanti A lagi, B, 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 B lagi. Jadi merupakan polimer
blok. Ya. Kemudian ada graf polimer. Jadi kopolimernya nempel. Jadi ada rantai utamanya, backbone-nya A bentuk rantai panjang, kemudian nempel B nempel pada struktur utama tadi. Jadi ada beberapa tipe polimer seperti ini. Tentu saja dengan tipe yang berbeda itu akan menghasilkan sifat dari polimer yang berbeda juga. Ya. Itu akan berbeda homopolimer dengan random copolimer, dengan selang-seling beda, dengan blok beda, dengan graf copolimer beda juga. Ya. Dan itu hubungannya dengan sifat. Misalnya gini, kalau saya punya graf, kemudian ada rantai panjang, kemudian ini saya tempelkan di sini gugus, nempel terus di graf. Maka struktur dari polimer yang dihasilkan, cabang-cabang itu merupakan jangkar yang nanti bisa merekatkan pada jenis polimer tertentu. Dengan banyaknya graf ini, maka dia akan sebagai jangkar untuk berikatan. Contoh misalnya kloropren dengan metil metakrilat, ya. Jadi rantai utama kloropren kemudian ditempel dengan metil metakrilat, maka dia akan bisa sebagai perekat, karena gugus-gugus yang ditempel ini sebagai jangkar untuk perekatan. Jadi hubungan antara tipe struktur dari polimer ini terhadap sifat polimer akan sangat kuat, ya. Berbeda strukturnya maka sifat polimer akan berbeda. Apakah posisi homopolimer atau copolimer akan berbeda. Copolimer pun bisa random, bisa acak atau selang-seling, bisa blok, bisa tempel, menghasilkan sifat yang berbeda. Nah, polimer adalah satu molekul yang mempunyai rantai yang panjang. Itu saja, kalau saya punya rantai panjang, tidak mungkin polimer itu kondisinya lurus saja, tidak. Jadi bisa beliuk-liuk. Nah, polimer itu ada yang linear terus, tidak harus lurus sama sekali lurus. Kemudian ada yang bercabang. Ini polimer utamanya, kemudian ini cabang, cabangnya bercabang lagi, kemudian ini cabang, ya. Ada polimer yang linear, ada polimer yang bercabang, ada juga polimer yang membentuk network, jaringan 3 dimensi, ya. Ada polimer yang membentuk network atau jaringan 3 dimensi. Jadi ada antar rantai itu ada ikatan silangnya, ikatan silang. Jadi antara rantai yang satu dengan rantai yang lain itu dihubungkan oleh ikatan silang. Jadi membentuk satu ikatan yang kompak, yang kuat. Maka bisa saya katakan bahwa polimer yang linear sifatnya berbeda dengan polimer yang bercabang, berbeda dengan polimer yang membentuk jaringan. Ya, pasti kalau kita lihat di sini saja, saya prediksi kalau linear itu biasanya elastis, berat molekulnya pasti relatif rendah, senyawanya lebih mudah untuk dilarutkan dibandingkan yang bercabang dan yang jaringan, ikatan silang. Ikatan silang maka dia akan lebih kompak, sulit larut, stabil, berat molekulnya tinggi dan seterusnya.
Kalau yang bercabang itu antara linier dan membentuk jaringan 3 dimensi. Jadi sekali lagi bahwa tipe polimer apakah dia linier, bercabang, dan membentuk jaringan 3 dimensi itu akan berpengaruh terhadap sifat dari polimer. Struktur dari polimer itu sangat erat hubungannya dengan sifat dari polimer itu sendiri. Nah, ini ada beberapa tipe rantai polimer. Bisa membentuk star polimer seperti ini, bintang. Bisa membentuk sisir, ya, kam polimer. Bisa membentuk ladder seperti ini. Bisa membentuk semi ladder. Nah, kemungkinan ini bisa terjadi pada rantai polimer yang panjang. Nah, sekali lagi, pasti sifatnya bentuk ini berbeda dengan bentuk ini. Walaupun misalnya berat molekulnya sama antara bentuk star dengan bentuk kompolimer. Ya. Misalnya berat molekulnya sama antara ini dan ini, tetapi karena strukturnya berbeda, maka bisa saya katakan akan menghasilkan sifat yang berbeda juga. Ini polirotaksan, strukturnya seperti ini, polikasetan seperti ini, dendrimer itu seperti ini. Ya. Jadi nanti bisa sperulit, bisa dendrit, bisa lamele, bisa bentuk yang lain-lain. Nah, tentu saja itu akan menghasilkan sifat yang berbeda. Nah, komposisi polimer. Polimer merupakan sebuah hidrokarbon yang tersusun dari atom H dan C. Ya, hidrokarbon utamanya H dan C. Tentu saja nanti ada bisa O, bisa S, bisa N, bisa F, dan sebagainya. Nah, hidrokarbon, maka ada hidrokarbon yang jenuh. Hidrokarbon yang jenuh itu kalau masing-masing karbon mengikat 4 atom. Jadi di sini atom karbon mengikat 4 atom. H, 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 C. Demikian juga C di sini mengikat 4 atom. Ya. Cn H2n plus 2. Ini merupakan senyawa vinil atau etana, golongan alkana tapi C-nya 2. Ini merupakan hidrokarbon yang jenuh. Komposisi dan struktur molekul untuk beberapa senyawa parafin. Jadi kalau metana strukturnya kayak gini, boiling point-nya minus 164, kecil sekali titik D-nya. Etana C-nya tambah, titik D-nya lebih tinggi lagi. Propana C-nya 3, titik D-nya lebih tinggi lagi. Butena, pentana, heksena itu makin naik titik D-nya. Ya. Jadi monomer tadi sang sebagai repeating unit atau monomer sebagai penyusun dari polimer, karena sifatnya yang berbeda monomernya, maka akan menghasilkan struktur polimer yang sifatnya berbeda. Ya, karena monomer aja sama-sama alkananya, C-nya 1 sama C-nya 2 berubah. C-nya 3 juga sifatnya beda. C-nya 4, 5, dan 6 maka sifatnya juga akan berubah. Jadi
panjang rantai dari monomer dan polimer berpengaruh terhadap sifat dari polimer. Hidrokarbon yang tidak jenuh. Hidrokarbon itu ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh itu mempunyai double dan triple bond, ya, punya ikatan double dan ikatan triple. Nah, dengan adanya ini maka relatif akan lebih reaktif, dapat membentuk satu ikatan baru. Seperti contoh misalnya ikatan double pada etilen atau etena, ya, CnH2n. Ini atom C di tengah, kemudian ini orbital sigma, ini nanti akan berikatan ini dengan ini orbital bentuk ikatan sigma. Kemudian orbital ini dan orbital yang biru ini itu akan membentuk ikatan pi, overlapping dari orbital ini yang tegak lurus dengan yang sumbu X tadi yang membentuk ikatan sigma. Ini membentuk ikatan pi seperti ini, pi bonding, ikatan sigma di sini, ikatan sigma antara ini sp2 orbital ini, ya. Jadi itu untuk senyawa-senyawa yang tidak jenuh. Tidak jenuh artinya dia mempunyai ikatan rangkap, apakah double atau triple. Kemudian ada yang 4 ikatan tetapi hanya 3 atom berikatan. Ya. Ini hidrokarbon yang tidak jenuh. Triple bond itu misalnya etuna atau asetilin dengan rumus CnH2n-2. Jadi ini ada orbital sigma nanti ini dengan ini, kemudian ini dengan ini membentuk ikatan V, ini dengan ini juga ikatan V, ini belakang sama belakang ini, ya, jadi ada ikat 3 triple, 1 sigma dan 2 ikatan V, membentuk orbitalnya seperti ini, sp orbital, ini p orbital. Nah, hidrokarbon yang tidak jenuh itu aromatik atau disingkat sebagai AH, ya, senyawa-senyawa aromatik itu sebagai AH. Ya, aromatik itu terdiri dari 6 atom karbon yang dihubungkan dengan delokalisasi elektron. Ya, ini kalau kita gambarkan bahwa benzen itu merupakan unsaturated hidrokarbon, ada 6 atom C, ini ada sigma dan 1 ikatan sigma dan 2 ikatan V pada masing-masing atom C ini. Ini dengan atom di dekatnya membentuk ikatan. Nah, di sini ada 6p orbital, ya, masing-masing 3 dari C ini dipakai untuk berikatan. Nah, kemudian elektron di sini itu bisa mengalami delokalisasi elektron. Jadi bisa pergeseran ikatan rangkapnya, bisa di sini, dan di sini. Lain kali ikatan doublenya bisa pindah ke sini. Kalau pindah ke sini, ini double bond, ini single, ini double, ini single, ini double, selang-seling yang membentuk aromatik. Nah, dengan p orbital seperti ini, maka delokalisasi orbital itu seperti ini. Hidrokarbon tidak jenuh. Nah,
Ini untuk benzen panjang ringnya 1,397 Armstrong ya, ini ukuran. Nah, kemudian di dalam rantai polimer yang panjang atau pada senyawa-senyawa organik pendek pun, maka ada apa yang namanya isomerisme. Isomer, dua senyawa dengan rumus kimia yang sama dapat mempunyai struktur yang berbeda. Rumus molekul sama tetapi struktur berbeda. Contoh misalnya oktan C8H18. Maka oktan itu bisa membentuk rantai yang linear atau bisa juga membentuk rantai yang bercabang ini. Walaupun ini rumusnya sama C8H18, tetapi bisa membentuk senyawa yang berbeda. Nah, ini linear, tetapi ini membentuk isooktan, cabang-cabang di sini. Nah, jadi isomerisasi itu dapat menyebabkan perubahan sifat dari polimer. Ya, isomer, rumusnya sama, tapi strukturnya bisa berbeda. Nah, polimer itu disintesis bisa melalui berbagai macam cara. Melalui radikal bebas, jadi ini R radikal dengan vinil atau etana menghasilkan ini R monomer radikal. Monomer radikal menumbuk ke monomer yang lain menjadi dimer radikal karena aktif ini. Mungkin juga untuk benzoil peroksida. Benzoil peroksida strukturnya seperti ini. Ini kalau putus di sini, elektronnya di bawah satu-satu, maka akan menghasilkan radikal bebas ini. Ini juga dua radikal bebas. Nah, ini repeating unit itu ini. Kalau vinil atau etana terpolimerisasi menjadi vinil polivinil, terus panjang. Nah, ini yang merupakan repeating unit, berasal dari monomernya dengan strukturnya seperti ini. Ya. Nah, sekali lagi struktur tadi yang geometri itu, yang linear dengan bercabang, maka sifatnya akan berbeda. Ini beberapa contoh polimer dan repeating unitnya. Kalau polyethylene repeating unitnya ini C2H4 ini. Polyvinyl klorida repeating unitnya hanya diganti Cl. Hanya pada etilen diganti Cl. Dipolimerisasi menjadi polyvinyl klorida. Ini tetrafluoroetilen, ya, tetrafluoroetilen. Maka kalau saya polimerisasi menjadi politetrafluoroetilen atau PTFE, politetrafluoroetilen. Ya. Ini berbeda sekali sifatnya antara polietilen dengan poliuretan. PTFE, politetrafluoroetilen, berbeda sifatnya.
dengan diganti F hanya. Kemudian polipropilen. Nah, ini kalau C-nya 3 kan propena. Kalau terpolimerisasi ya propilin. Baik, kemudian ini polistiren ya. Vinil hanya saya ganti benzen. Ini jadi vinil. Saya polimerisasi menjadi ini namanya stiren. Vinil benzen. Kalau atau stiren dipolimerisasi menjadi polistiren. Demikian juga polimetil metakrilat PMMA. Strukturnya seperti ini. Maka perpanjangan ini menghasilkan polimetil metakrilat. Ini fenol formaldehid atau baklit. Ini juga bisa dilakukan. Ini kalau poliheksametilen adipat atau nilon 66. Nilon 66 ini 6. Ini dianggap 6. Ya, nilon 66 ini sering dilakukan baik di industri maupun di laboratorium. Polyethylene terephthalat atau PET. Nah, ini polyethylene terephthalat. Ini merupakan bahan yang food grade. Ya, kalau botol-botol minuman itu bahannya dari ini, maka penyimpanannya akan lebih baik. Polikarbonat, nah seperti ini. Nah, ini struktur dari molekul. Jadi rantai kovalen, konfigurasi rantai kovalen dan kekuatannya. Kembali ke struktur tadi. Ada struktur yang linier. Jadi rantai polimer itu ya betul-betul lurus, linier, panjang terus. Kemudian ada yang bercabang. Ini rantai utama dari polimer, ini bisa dicambang, bisa tambang. Ya. Cabang. Bercabang. Ini linier, ini bercabang. Kemudian ini yang membentuk crosslink tadi. Antara rantai yang satu dengan rantai yang lain dihubungkan oleh ikatan silang. Nah, ini akan berbeda sekali sifat yang linier, bercabang dan crosslink. Ya, ini pasti lebih kuat dibandingkan ini dan ini. Ini mudah dilakukan di sini dibandingkan ini dan ini. Ya, ini lebih legit, lebih kuat, BM lebih tinggi. Dan ini fungsinya banyak sekali. Salah satu contoh aplikasi dari crosslink yaitu gujer, ban gujer. Ban gujer itu dibuat dari isopren, karet alami. Nah, kalau hanya karet alami maka dia elastis. Nah, kalau langsung elastis dipakai untuk ban maka tentu saja tidak kuat. Kemudian seorang peneliti menemukan bahwa karet alam itu bisa dikeraskan, isopren itu bisa dikeraskan dengan cara ditambah belerang. Ditambah belerang, maka belerang itu sebagai jembatan crosslink antara rantai satu dan rantai yang lain, sehingga dibuat karet yang lebih kuat, lebih keras, lebih tahan secara fisik. Nah, itu belerangnya sebagai crosslink, maka dihasilkan ban sekarang yang kuat-kuat karena ada crosslink ini. Selain itu di pinggirnya dikasih fiber, dikasih baja atau yang lain-lain. Karena tuntutan speed dari kendaraan sekarang makin tinggi, maka dituntut
karet yang juga yang tahan. Kemudian ini network membentuk satu jaringan. Jadi macam monomer menghasilkan polimer, macam monomer menghasilkan sifat yang berbeda. Monomer yang sama, kalau berat molekul polimernya berbeda, sifatnya akan berbeda. Monomernya sama, berat molekulnya sama, sifatnya bisa berbeda karena distribusi berat molekulnya yang berbeda. Kemudian struktur berbeda, maka akan menghasilkan polimer dengan sifat yang berbeda juga. Apakah linier, apakah bercabang, atau membentuk ikatan silang, itu akan menghasilkan hal yang berbeda. Atau strukturnya bisa tadi, bisa linier, bisa seperti bintang, bisa seperti sisir, ya, bisa dendrit, bisa spirulit, bisa lamelle dan sebagainya. Secara tradisional, industri mempunyai produk menghasilkan dua produk polimer sintetik yang sangat legendaris, yaitu plastik dan karet. Ya, sebagian besar polimer itu kan plastik dan serat, kecuali untuk tujuan tertentu, itu juga memerlukan modifikasi dan sifat yang khas. Nah, plastik itu biasanya material yang rigid, kemudian rubber itu lebih fleksibel. Rubber itu low modulus material which exhibit long ring elasticity. Jadi plastik itu lebih rigid daripada rubber. Rubber lebih elastis. Nah, pertanyaannya, kira-kira kenapa rubber itu bisa elastis? Kalau saudara bayangkan rambut misalnya, rambut yang keriting dengan rambut yang lurus, maka yang keriting lebih, kalau saya tarik maka bisa melur, bisa bertambah, lebih elastis dibandingkan rambut yang sudah lurus, ya. Modulusnya rendah rubber itu. Nah, plastik itu dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu termoplastik dan termosetting. Ya, jadi ada produk macam-macam dari polimer itu, yang paling dominan itu plastik dan elastomer atau karet. Nah, plastik sendiri itu berdasarkan perlakuan terhadap panas itu menghasilkan termoplastik dan termosetting. Termoplastis itu plastik kalau kita panaskan dia akan menjadi melar, lebih lunak. Nah, sebaliknya termosetting kalau saya panaskan dia akan menjadi lebih keras. Nah, apa yang terjadi yaitu bahwa polimer termosetting begitu dipanaskan maka akan terjadi crosslink antar rantainya. Kalau terjadi crosslink antar rantai maka terjadi perubahan sifat yang signifikan. Dia akan menjadi lebih keras. Ya, dipanaskan justru makin keras karena terbentuk ikatan silang. Ini polimer long chain molekul, ini plastik, ini rubber. Plastik rigid, rubber itu fleksibel. Ya, plastik itu termoplastik, kemudian ada termosetting. Termoplastik dipanaskan lunak, termosetting dipanaskan jadi keras. Ini yang termoplastis. Kemudian yang termosetting itu komposit. Ya, komposit itu biasanya menghasilkan bahan yang keras.
Kemudian rubber itu vulcanized rubber, ya, karet vulkanisir. Itu yang terkenal Gujar itu membuat ikatan silang dengan vulkanisasi menggunakan belerang. Untuk sekarang sudah canggih, bisa menggunakan bahan-bahan yang lain, bahkan bisa diradiasi untuk memancing polimerisasi. Kemudian termoplastis dan termosetting dari polimer. Termoplastik polimer, ya, lunak jika dipanaskan dan lebih keras bila didinginkan. Itu termoplastik. Contohnya misalnya struktur dari senyawa-senyawa yang linier atau bercabang. Jadi strukturnya tadi polimer ada linier, ada bercabang, dan ada ikatan silang. Nah, termoplastis itu kalau dipanaskan jadi malah lunak. Nah, yang terjadi bahwa dengan pemanasan dia akan melunak, ya, berbeda dengan termosetting, dengan panas dengan akan menjadi lebih kuras karena terjadi crosslink. Yang lunak ini yang linier dan bercabang, sedangkan yang PVC, polietilen tereftalat, polietilen, polistiren itu biasanya sifatnya masih termoplastis. Sedangkan yang termosetting itu dipanaskan makin keras, membentuk jaringan polimer 3 dimensi. Ya. Contoh epoksi, fenolik, dan beberapa resin polyester. Ini keras biasanya, ya. Epoksi itu keras, fenolik keras, polyester resin juga keras. Nah, apalagi yang berpengaruh terhadap sifat dari polimer. Nah, jadi strukturnya, sekarang geometrinya. Nah, geometri dari polimer itu ada 2 macam, konfigurasi dan konformasi. Ada bedanya. Konfigurasi itu polimer yang strukturnya dapat berubah dengan pemutusan ikatan kimia. Konfigurasi, untuk merubah bahan, sifat bahan, maka harus ada pemutusan ikatan kimia. Sedangkan konformasi itu perubahan strukturnya bisa berbeda karena berubahnya letak putaran di dalam tempatnya, ya. Jadi konformasi itu untuk merubah senyawa tidak harus dengan pemutusan ikatan, ya. Ini konfigurasi cis yaitu dari isopren karet alam. Konfigurasi trans isopren itu guta perca plastik, ini lebih keras. Nah, ini sama-sama isopren. Yang membedakan apa? Nah, ini merupakan cis isopren, ini merupakan trans isopren. Kalau kita lihat, ini N-nya bisa sama, rumus molekulnya bisa sama, tetapi ini juga bisa membentuk polimer. Tetapi hanya beda letak ini. Jadi ini CH3 ini pada posisi searah, maka dinamakan cis isopren karet alam. Sedangkan yang ini posisinya ini dan ini, ya, posisi trans isopren. Maka sifatnya berbeda. Kalau ini lunak, ini menjadi keras, guta perca. Itu plastik yang keras itu. Hanya berbeda posisi cis dan trans, ya. Jadi
Kalau polimer itu berbeda monoatomnya, maka sifatnya jelas berbeda. Monomernya berbeda, nanti polimernya juga akan berbeda. Maka polimer yang dihasilkan sangat berpengaruh sifatnya. Kemudian ini tadi konfigurasi dan konformasi. Kalau konfigurasi ini untuk merubah ini gugus yang terikat ini harus diputus dari cis menjadi trans, ya sudah diputus, ini putus, CH2 masuk sini, yang hanya pindah sini. Nah, karena itu perbedaannya karena konfigurasi, maka untuk merubah itu harus memutus ikatan. Beda dengan konformasi. Ini bentuk cis dan ini bentuk yang trans. Ya, ini bisa berbeda. Ya. Ini etana bentuk cis, eclipse. Ini etana bentuk trans atau stager. Ini dapat berputar. Ya, kalau C ini berputar, maka posisinya akan berbeda, maka dikatakan strukturnya akan berbeda. Nah, perbedaan lain di dalam polimer yang menentukan atau berpengaruh terhadap sifat zatnya, yaitu ini antara monomer satu dengan monomer yang lain. Cara berikatnya bisa kepala ekor, ya. Ini kepala ekor, C yang mengandung Cl itu kita sebut sebagai kepala. C yang di sini yang mengandung ekor, yang C-nya tidak mengikat Cl sebagai ekor. Jadi ini kepala, ini ekor. Ya, ini kepala. Ya, ini kepala dan ini kepala, ini ekor. Kepala itu C yang mengikat Cl. Ini ekor, ini kepala. Ya. Demikian juga ini kepala-kepala berbeda. Ini anak-anak acak. Posisi Cl-nya acak. Nah, sifat-sifat dari masing-masing struktur ini itu akan berbeda. Sekali lagi, cara berikatan itu memberikan perbedaan sifat dari senyawa yang dihasilkan. Selain itu, ada juga struktur kimia yang posisinya gugusnya semua di atas, isotaktik. Gugusnya CH3 selang-seling, atas bawah, dan seterusnya. Ini struktur yang sindiotaktik. Kemudian ada yang terakhir yang taktik. Ini tidak beraturan, CH3-nya sak geleme. Ya, itu merupakan struktur ataktik. Jadi isotaktik, sindiotaktik, dan ataktik itu nanti mempunyai sifat yang berbeda. Nah, sifat termal. Sifat termal merupakan sifat yang muncul apabila suatu polimer dikenai oleh panas. Jadi respon dari polimer setelah dikasih panas itu ada dua kelompok besar, yaitu termoplastik dan termosetting. Termoplastik merupakan polimer yang kalau dipanasi jadi makin lunak, itu termoplastik. Sebaliknya termosetting, kalau dipanaskan makin keras. Termoplastik dipanaskan melunak, dapat dilarutkan karena ini rantainya linier atau cabang. Polieten, polietilen, polipropilen, polyester, nilon itu merupakan termoplastis. Kemudian termosetting dipanaskan jadi kaku, sulit dilarutkan. Contoh misalnya formaldehid, itu merupakan formica baklit, ya, itu keras sekali bahan. Nah, ini tadi, ini isotaktik di atas semua, sindiotaktik, CH3-nya selang-seling, atas bawah, ataktik bebas.
sifat termal. Nah, kristalinitas. Dari sifat kristalinitasnya, maka polimer itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kristalin itu rantainya linier, teratur. Amorf tidak teratur. Semi kristalin campuran, apakah teratur tidak teratur. Ya. Jadi berdasarkan kristalinitasnya, polimer ada yang kristalin, rantainya teratur, dan amorf, rantainya tidak teratur. Atau semi kristalin, campuran, ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Nah, keteraturan itu akan berpengaruh terhadap sifat. Ya. Apa-apa yang teratur itu akan menghasilkan kualitas yang bagus. Demikian juga polimer. Kalau keteraturan rantainya tinggi, maka dia akan mempunyai sifat yang kristalin, teratur. Nah, seberapa jauh bahan itu tingkat kristalinitasnya itu bisa diukur menggunakan XRD atau difraksi sinar X. Nanti akan, kalau di kurva intensitas sama dengan 2 theta, nanti akan muncul peak yang tajam. Maka itu merupakan karakterisasi terhadap bahan yang sifatnya kristalin, tajam kalau kristalin. Kalau amorf itu lebih landai. Struktur amorf yaitu struktur yang tidak teratur. Kalau diuji dengan XRD maka menghasilkan peak yang landai. Nah, berapa derajat kristalinitas dari suatu polimer? Ya, kita ukur dengan XRD. Nanti luasan puncak yang peak berapa, luas landai berapa. Maka derajat kristalinitas itu sama dengan luasan kristalin dibagi dengan total. Total itu berarti kristalin plus amorf kali 100%. Itu merupakan derajat kristalinitas dari suatu bahan, termasuk polimer. Nah, sifat teratur dan amorf ini akan sangat jauh berbeda. Makanya struktur sekali lagi sangat berperan terhadap sifat dari satu bahan. Ini derajat kristalinitas, persentase fasa kristalin dalam polimer tertentu. Ya, tadi rumusnya derajat polimerisasi sama dengan luasan puncak peak yang tajam dibagi dengan total tajam dan yang landai. Nah, kristalinitas rendah itu dapat dilunakkan, kenyal, daya regang rendah, elastomer, karet, plastik, damar. Kristalinitas tinggi itu serat, daya regang tinggi. Ya. Ada kristalinitas rendah, ada kristalinitas tinggi. Nah, ini komposisi dari polimer, ya, kimia. Di komposisinya organik, semi organik, anorganik. Organik yang menghasilkan polimer-polimer yang organik. Semi organik mengandung C dan heteroatom kecuali N-O5 Cl. Ya. Anorganik itu bukan C tetapi Si, ya, untuk polimerisasi, polimer yang anorganik karena bukan dari karbon. Termoplastik itu linier atau polimer linier atau bercabang. Thermosetting itu polimer yang jaringan 3 dimensi. Ini proses polimer, ada beberapa macam, bisa adisi, bisa kondensasi. Kalau adisi itu repeating unit dan monomer adalah sama. Tadi dikatakan sama monomer, itu
adhesion polimer. Kemudian kondensasi polimer kondensasi. Repeating unit dan monomer adalah tidak sama. Ini contoh-contoh polimer dari lakton. Ini hidrokarbonat asap, ini menjadi ini poliamid dari laktam dan dari asam amino karboksilat, asam karboksilat. Ya, ini poliuretan dari diisosiana dan dialkohol dan bentuk diamin dan diskloroformat. Ini senyawa yang kuat. Ini hidrokarbon polimer dari etilen dan dibromin. Ini etilen diaktifkan dengan inisiator menjadi CH2CH2. Kemudian tab berikutnya ini kemudian vinil polimer, ini polistiren, poliakrit asid, poliamidestiren dan seterusnya. Iopaknya ini polistiren, ini vinil dan benzen itu stiren. Ini akrilik asid, asam akrilat. Ini merupakan poliametilen stiren, stadirin metil, ini poli atau pentana. Kemudian vinil polimer itu ada dian monomer menjadi 12 menjadi 14 dan seterusnya. Vinil copolimer itu sintetik, itu bisa polistiren co-metil metakrilat, polistiren at metil metakrilat, polistiren blok polimetil dan seterusnya. Ini sintetik, ini yang concise. Ini polimer non vinil. Tadi golongan vinil, ini non vinil. 1 oksopropan. Ya. Kemudian ini PTFE tadi, tereftalat. Kalau seperti ini nanti berbeda rasanya. Nah. Ini representatif nomenklatur dari polimer non vinil. Strukturnya gini, repeating unitnya ini. Nama polyethylene oxide atau polyoxyethylene, oxyethylene. Ini hanya diganti OH ini. Jadi polyethylene glycol PEG atau juga IUPAC-nya polyoxyethylene dan seterusnya. Ini polyhexamethylene sabakamide atau nilon 610. Ini non-vinyl copolymer, ada 2 bentuk copolymer, etilen tereftalat, coetilen isotalat. Jadi etilen tereftalat dengan etilen isotalat biasanya ini. Nah, itu industri polimer di dunia. Konsumsinya ini 150 juta metrik ton per tahun. Bisa dibayangkan. Plastik 56%, serat 18%, rubbernya 11%, coating dan adhesif 15%. Ini stereoptadian copolymer kalau dicampur menjadi sintetik rubber. Ini plastik, ini dan seterusnya, ini singkatan aja.
low density polyethylene, high density polyethylene, polypropylene, ini PVC, ini polystyrene. Nah, ini etilen tereftalat, coetilen isoftalat, 6 aminohexanoid acid dan ya ini kondisi plastik seperti itu. Thermosetting plastik dan seterusnya. Contohnya fenolformaldehid, urea formaldehid, polyester jenuh, epoksi dan lain sebagainya. Dan seterusnya ini komoditi plastik, ini singkatannya LDPE, HDPE, PP, PVC, PS, kemudian gunaannya. Ini beberapa polimer singkatannya dan seterusnya ya. Ini rubber, ini coating, ada adhesif ya. Baik, jadi bahwa struktur itu akan berpengaruh terhadap sifat dari polimer ya, tidak hanya struktur, monomernya menentukan polimer, jenis monomernya. Monomer sama, sifatnya bisa berbeda kalau berat molekulnya berbeda atau derajat polimerisasi berbeda. Kalau monomernya sama, berat molekulnya sama, sifat bisa berbeda kalau distribusi berat molekulnya berbeda. Kemudian struktur polimer akan sangat berpengaruh terhadap sifat kimia. Ada beberapa tadi, ada linear, bercabang, ada yang crosslink, ada yang acak, selang-seling, ngeblok, ada tempel, ada geometri, ada konformasi. Itu akan berbeda sifatnya. Baik, kita lanjutkan nanti untuk topik berikutnya.